Investasi industri alat kesehatan juga merupakan hal yang dibicarakan di acara Health Business Gathering di Bali. Tidak hanya dalam bentuk pendirian pabrik, namun juga termasuk investasi dalam hal edukasi maupun joint venture untuk lokalisasi produk. Beberapa penandatanganan komitmen investasi tersebut menjadi bagian dari agenda Health Business Gathering. Selamat siang, saat ini saya bersama dengan Bapak Satrija Sumarko, CEO dari PT Tawada Healthcare. Selamat siang Pak Satrija. Siang. Bapak, hari ini Tawada akan menandatangani MOU dengan pemerintah. Boleh diceritakan sedikit Pak, MOU-nya terkait apa sih Pak? MOU itu terkait dengan pembelian lahan di KIT Batang, di mana yang telah disupport oleh pemerintah, sehingga kita mengambil sekitar luas 2 hektar ya. Nah, nantinya kita akan melakukan investasi pembuatan pabrik alat kesehatan di area tersebut. Dari pengalaman saya berbisnis alat kesehatan selama 20 tahun, baru kali ini saya melihat begitu besarnya dukungan dari pemerintah. Terutama sekali dukungan dari Kementerian Marves, di mana mereka sangat melakukan koordinasi dari semua kementerian juga ya, memberikan support kepada kita sebagai distributor alat kesehatan, yang dimana perusahaan kita selama ini hanya import alat dan menimbulkan, terus terang saja menimbulkan keinginan dan juga rasa nasionalis dari kita itu ikut berinvestasi ya, menjadi terpicu, betul, sangat terpicu sekali untuk investasi pabrik alat kesehatan. Walaupun kita berpikir ini bukannya pengalaman kita, tapi saya memberanikan diri untuk melakukan investasi tersebut ya. Itu kira-kira gambaran dari saya, Bu. Industri alat kesehatan itu sangat berkaitan dengan healthcare spending daripada setiap negara. Nah, kalau kita lihat dari data, Indonesia itu masih negara yang 2 terbelakang dibandingkan dengan peer country. Nah, contohnya yang paling rendah adalah India, kedua adalah Indonesia. Nah, kita bandingkan itu dengan GDP per kapita dari masing-masing negara ya. Dan kita bandingkan yang paling dekat saja dengan Thailand, di mana GDP mereka itu hanya sedikit lebih tinggi dari Indonesia, kurang lebih 30%. Tapi healthcare spending mereka 4 kali lipat lebih besar dari kita. Jadi artinya kalau kita lihat ke depan, industri alat kesehatan ini masih sangat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Dan di mana kalau misalnya income per kapita dari masyarakat itu meningkat, saya yakin sekali kebutuhan atas healthcare itu semakin meningkat juga dan akan berlipat dibandingkan dengan GDP-nya. Itu dari saya, pendapat dari saya. Saya sendiri di Gakeslab ini saya ikut bergabung baru 2 tahun ya. Tapi saya melihat kinerja kerja dari semua pengurus yang sekarang ini luar biasa sekali dedikasinya, di mana kita benar-benar kita benar-benar berpikiran bagaimana cara untuk memajukan alat kesehatan di Indonesia. Jadi bukan hanya impor saja, tapi arahnya sudah ke produksi. Dan di mana difasilitaskan, di mana juga perjuangan daripada yang pengurus dari Gakeslab yang sekarang ini ke pemerintah untuk mendapatkan dukungan dari pemerintah bagi para yang tadi perusahaan-perusahaan yang ingin investasi membuat alat kesehatan di Indonesia. Itu dari saya. Masih banyak yang kita mesti lakukan karena kita ingin suara kita bisa didengarkan oleh pemerintah. Jadi memang sekali ya, apa yang kita lakukan saat ini sudah tepat. Ya, kita melakukan misalnya dari publikasi, kemudian kita melakukan seminar, kemudian juga kita melakukan di mana kegiatan-kegiatan yang melibatkan Gakeslab ini. Menurut saya kita sudah pada arah yang benar, tapi kita masih butuh memang banyak dukungan dari pemerintah sehingga apa yang kita lakukan tidak sia-sia nantinya. Itu dari saya sih. Bapak boleh diceritakan sedikit tentang komitmen alih teknologi yang sedang didiskusikan dalam penandatangan MOU hari ini, Pak? Ya, jadi begini, PT Bina Bakti sedang membuat pabrik di wilayah Cikande, yang itu nanti prinsipal kita, sebelumnya kita kan impor dengan mereka, itu mereka akan membuat alat-alat itu di Indonesia. Tentunya ada komponen lokal di sana dan ada ahli teknologi di sana. Kebetulan yang sudah MOU dengan kita untuk pembuatan alat kesehatan di Indonesia itu ada dari beberapa negara. Dari Brazil,
dari Taiwan dan dari China dan UK. Itu. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa ketahanan alkes di Indonesia bisa lebih baik lah gitu. Untuk saat ini cukup baik, dari pemerintah cukup membantu untuk ya mempercepatlah produksi alkes di dalam negeri gitu. Jadi ya saya berterima kasih sekali kepada pemerintah yang sudah membantu kami untuk mempercepat produksi alkes dalam negeri. Jadi dengan adanya produksi alkes di dalam negeri, saya rasa Indonesia bisa bertahan di dalam endemi COVID-19 ini. Itu. Saat ini juga Cash-Lab Indonesia sudah berubah, ya, sudah banyak sekali yang membantu anggotanya untuk dalam hal pendidikan, mungkin webinar-webinar, untuk regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Jadi harapan saya ke depannya untuk Cash-Lab Indonesia lebih meningkatkan lagi pelayanan terhadap semua anggotanya. Terkait komitmen Siemens yang nanti akan diberikan untuk pemerintah Indonesia, seperti apa bentuknya, Pak? Oke, komitmen dari Siemens Healthineers adalah kita kerjasama dengan pemerintah untuk membangunkan ekosistem kesehatan di Indonesia. Fondasinya adalah edukasi dan kami bisa membantu dengan edukasi untuk karyawan profesional di sistem kesehatan dan juga bisa membantu dengan edukasi dasarnya, contohnya di universitas atau di politeknik. Itu arah satu. Arah kedua, kalau kita lihat ke depannya, kita juga bisa mencari peluang untuk mengikuti prioritas manufacturing lokal yang kita sudah mengevaluasi portofolio kita mungkin kurang cocok untuk dilokalisasi, tetapi portofolio komplementari kita bisa mencari peluang untuk manufacturing lokal. Produk pelengkap berarti ya, Pak? Betul. Ya, mungkin secara regulasi saya lihat pemerintah benar mencoba untuk kasih fokus untuk contohnya meningkatkan produk dengan AKD. Yang masih mungkin susah itu di luar daerah pemerintah adalah business case. Ya, semua harus terkait dengan business case. Tidak cukup terkait sama regulasi. Yang kita masih harus menciptakan adalah business case yang berjalan dengan lancar untuk community kesehatan dan juga untuk Siemens Healthineers. Dengan COVID ini yang kita bisa membantu tentu saja membawa teknologi yang bisa membantu dengan suasana yang diciptakan oleh pandemi. Contohnya teknologi yang bisa meningkatkan ekosistem digital di Indonesia, yang meningkatkan pelayanan kesehatan yang diberikan lebih dekat di rumah, di luar rumah sakit, lebih dekat pasien. Ini satu. Yang kedua, tentu saja kita mengambil prioritas pemerintah dan membawa ke dalam strategi kita sebagai MNC dan mencari peluang kerjasama, peluang kolaborasi. Arah yang saya sudah bicarakan sebelumnya adalah pendidikan. Ya, kalau saya lihat sistem kesehatan Indonesia ada kekurangan spesialis, ada kekurangan kedokteran. Ada dua arah yang bisa membantu. Satu adalah pendidikan untuk memperbanyak jumlah spesialis. Yang kedua juga teknologi lagi supaya spesialis bisa memberikan pelayanan kepada beberapa rumah sakit atau bisa dibagi dalam grup rumah sakit dengan lebih komplit, dengan lebih lancar supaya mutu kesehatan bisa disebarkan seluruh Nusantara. Mungkin pesan pertama adalah saya berterima kasih banyak untuk bantuan Cash-Lab karena platform Cash-Lab memberikan suara yang besar
kepada pemerintah di Indonesia. Yang mungkin saya ingin diambil dari Gakeslab, harus pikir beberapa anggota punya role yang tidak sama ya. Gakeslab punya banyak anggota sebagai distributor dan tidak terlalu banyak anggota sebagai prinsipal. Prioritas tidak sama. Yang penting ini juga dihargai oleh Gakeslab. Tentunya ini suatu hal yang sangat bagus ya dalam hal progres kita untuk implementasi terhadap Impres nomor 6 tahun 2016, di mana kita harus mengembangkan industri farmasi dan alat kesehatan di dalam negeri. Adanya MOU ini tentu adalah langkah maju ya sebagai titik dimulainya percepatan terhadap implementasi terhadap Impres nomor 6. Nah, tentunya kita tahu bahwa kita sedang menuju transformasi reformasi kesehatan, yaitu kita melakukan resiliensi terhadap sediaan farmasi dan alat kesehatan. Contohnya kalau alat kesehatan kita ingin 10 alat kesehatan yang terbanyak by value dan by volume itu dibuat di dalam negeri. Tentu kita berharap MOU ini akan menjadi salah satu strategi untuk percepatan terhadap transformasi reformasi kesehatan. Pemerintah saat ini sangat jelas ya, komitmennya sangat jelas bahwa kita akan mengembangkan industri dalam negeri. Tentunya kami berharap Gakeslab Indonesia yang mungkin dulunya distributor, tetapi saya sekarang melihat sangat senang sekali ya, karena komitmennya untuk turut mendukung kebijakan pemerintah itu begitu besar. Saya lihat perubahannya sangat besar sekali, dan saya mendengar investasi yang akan dilakukan sebagai upaya untuk berubah jadi distributor menjadi produsen itu sangat besar. Tentu kami dari government siap mensupport langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Gakeslab. Pemirsa Viga TV, pandemi COVID-19 telah memicu berbagai perubahan di sektor kesehatan secara global. Indonesia pun dituntut untuk mampu beradaptasi sehingga kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan dapat meningkat. Untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap impor, tentu berbagai upaya akan terus dijalankan oleh pemerintah untuk meningkatkan produk dalam negeri. Semoga aspirasi ini dapat tercapai tentunya melalui tahapan-tahapan yang merupakan kerjasama berbagai pihak, baik itu pemerintah, akademisi maupun pengusaha. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya Reski Medayanti undur diri, sampai ketemu di acara liputan Viga TV selanjutnya. Salam sehat.